Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Satyawati, NPM 1006030190055 dari kelas Farmasi B. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perhitungan isotonis. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan nilai ekivalensinya adalah 0,45. Ada natrium benzoat 1,0 mg dengan nilai ekivalensi 0,22 dan BHA 5,0 mg. Nilai ekivalensi NaCl-nya adalah 0,060. Aqua Pro injeksi A5 mili. Kemudian ditanyakannya adalah A. Injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Apakah isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Kemudian yang B adalah, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Nah, sehingga dapat kita ketahui atropin sulfatnya adalah 50 mg. Karena masih dalam bentuk miligram, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk gram. Sehingga 50 mg menjadi 0,05 gram. Natrium benzoat 1,0 mg menjadi 0,001 gram. BHA 5,0 mg menjadi 0,005 gram. Aqua Pro injeksi A5 mili. Kemudian untuk itu, karena kita sudah mengetahui yang diketahuinya, kita langsung mencari bobot dari larutan isotonisnya. Karena kita akan mengetahui nih apakah larutan ini termasuk larutan isotonis, hipotonis, atau hipertonis. Jadi kita akan menggunakan konsentrasi NaCl 0,9 per 100 dikali 5 mili. Nah, 5 mili ini sendiri adalah dari pro injeksi A5 mili karena yang dibutuhkannya hanya 5 mili, sehingga diperoleh hasil sebesar 0,045 gram. Nah, untuk itu maka kita akan menjumlahkan keseluruhannya, yaitu atropin sulfat 0,05 gram kali 0,45 dari nilai ekivalensi NaCl, natrium benzoat 0,001 kali 0,22 dari nilai ekivalensi NaCl-nya, kemudian ada BHA 0,005 gram kali 0,06, sehingga diperoleh hasil penjumlahannya yaitu adalah 0,02572 gram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan injeksi yang diperoleh nilainya sebesar 0,02572 itu merupakan larutan injeksi yang hipotonis. Nah, karena pertanyaan yang pertama sudah terjawab, yaitu injeksi yang dihasilkannya itu merupakan larutan hipotonis. Maka dari itu, karena larutannya hipotonis, jadi kita harus mengubah dari larutan hipotonis itu menjadi larutan isotonis dengan metode ekivalen NaCl. Nah, apa nih yang akan kita lakukan? Yaitu dengan cara penambahan dextrose. Nah, karena larutannya karena larutannya hipotonis, jadi kita harus mengubah ke dalam isotonis dengan penambahan dextrose. Nah, pada kolom pertama itu ada komponennya itu ada atropin sulfat, natrium benzoat, BHA. Nah, kemudian untuk kolom kedua yaitu ada massa, di mana kita ketahui atropin sulfat masanya 0,05, natrium benzoat 0,001, BHA 0,005. Kemudian ada nilai dari ekivalensi NaCl-nya. Ini sudah tertera tadi di dalam slide PPT sebelumnya, jadi kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. Kemudian untuk kolom yang keempat yaitu gram dikali ekivalensi NaCl dari setiap masing-masing komponen. Yang pertama atropin sulfat dari massa 0,05 dikali 0,45 menjadi 0,0225. Kemudian untuk natrium benzoat 0,001 kali 0,22 menghasilkan 0,0002. Kemudian yang ketiga ada BHA 0,005 dikali 0,06 menghasilkan 0,003. Nah, setelah itu
Untuk total dari gram NaCl sendiri yaitu sebesar 0,0257 gram NaCl. Nah, kemudian untuk kolom yang berikutnya yaitu dalam bentuk persen, di mana kita menggunakan rumus gram per mili dikali 100. Gramnya itu sendiri yaitu dari masing-masing komponen atropin sulfat yaitu sebesar 0,05 gram per 5 mili. Kenapa 5 mili? Karena dalam soalnya itu adalah pro injeksi ad 5 mili, jadi yang dibutuhkannya hanya 5 mili dikali 100 karena dalam bentuk persen, sehingga diperoleh nilainya adalah 1%. Kemudian untuk natrium benzoat 0,001 gram per 5 mili dikali 100 sama dengan 0,02. Untuk BHA 0,005 gram per 5 mili dikali 100 sama dengan 0,1. Kemudian untuk ekivalensi NaCl-nya kita tinggal copy paste aja. Untuk atropin 0,45, natrium benzoat 0,22 dan BHA 0,60. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu persen dikali ekivalensi NaCl, yaitu yang mana 1 untuk atropin sulfat yaitu 1 dikali 0,45 berarti 0,45%. Untuk natrium benzoat 0,02 dikali 0,22 sama dengan 0,0044%. Dan untuk BHA yaitu 0,1 kali 0,60 sama dengan 0,06%. Nah, untuk itu kita langsung jumlahkan berapa persen NaCl-nya. Setelah kita jumlahkan dari atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA hingga diperoleh 0,514 per 100. Karena masih dalam bentuk persen, jadi kita per 100 dikali 5 mili. 5 mili itu adalah dari aqua per injeksi yang tadi 5 mili, sehingga diperoleh nilai sebesar 0,0257. Nah, setelah itu kita langsung ke kolom yang di bawah nih, yang ada NaCl butuh. NaCl untuk konsentrasi NaCl-nya yaitu 0,9 dikurangi 0,0257 gram NaCl. Karena 0,0257-nya itu diperoleh dari hasil yang ini, teman-teman, gitu. Nah, untuk itu kita langsung jumlahkan 0,9 dikurangi 0,0257 gram NaCl diperoleh yaitu 0,8743 gram NaCl. Nah, kemudian untuk NaCl butuhnya dalam bentuk persennya itu 0,9 dikurangi 0,0257% NaCl, sehingga dihasilkan NaCl butuh persennya, NaCl butuh dalam bentuk persennya yaitu adalah 0,84743% NaCl. Nah, kemudian yang terakhir untuk dextrose. Di sini masanya X karena belum kita ketahui, karena kita akan mencari massa dari dextrose-nya. Nah, kemudian di sini ekivalensi NaCl dari dextrose itu sendiri adalah 0,18. Nah, seperti yang kita ketahui dari kolom sebelumnya, gram NaCl butuhnya itu dari NaCl itu adalah 0,8743 gram NaCl, sehingga diperoleh 0,8743 dibagi 0,18, sehingga diperoleh nilai X dari dextrose-nya itu adalah 4,857 gram. Kemudian untuk nilai Y yaitu sama seperti yang tadi, ekivalensi NaCl dari dextrose adalah 0,18 dan persen NaCl-nya adalah 0,84743% NaCl. Jadi kita langsung turunkan aja 0,84743 dibagi 0,18% NaCl, hasilnya adalah 4,857%. Nah, karena bentuknya masih persen, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk biasa, yaitu 4,857 gram
per 100, 100-nya itu dari persen dikali 5 mili, karena aquanya itu per injeksinya adalah ada 5 mili, sama dengan 0,2429. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu adalah 0,2429. Nah, untuk nilai X adalah 4,857 gram dan untuk nilai Y adalah 0,2429. Nah, nilai tersebut itu sudah bisa dikatakan larutan injeksi ini merupakan larutan isotonis. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.